Siluet putih. Bentuknya seperti manusia. Manusia. Tapi dia berwarna putih. Sudah berapa tahun ini berpengaruh sama atau ada di Yosi? Sejak masalah dengan mantannya. Sejak masalah dengan mantannya, artinya 13 tahun yang lalu? Iya. Oke, artinya yang melakukan orang lain terdekat dia? Mungkin mantannya yang menyuruh seseorang. Oh, jadi mantannya menyuruh orang lain? Iya. Lewat perantara untuk melakukan ini sama Yosi? Iya. Artinya mantannya sebetulnya tidak rela putus dari Yosi? Benar. Oke. Dan hal seperti ini tidak bisa hilang dengan sendirinya? Mungkin bisa kalau dia tidak sengaja bertemu dengan makhluk astral lain yang mungkin kasihan dengan dia, kemudian melepaskan kekuatan itu. Bisa jadi. Itu mungkin terjadi. Oke, kenapa Yosi? Nggak apa-apa, Mas. Pernah punya masalah dengan orang lain atau mungkin ada hal yang belum kamu ceritakan tentang mantan kamu tadi? Kalau menurut saya sih, saya nggak tahu ya kalau mantan kayak begitu ya. Tapi dia juga sekarang udah nikah ya. Apa masa iya gitu masih melakukan kayak gitu ke saya gitu. Cuman dulu memang awalnya sempat waktu saya kepikiran sih, ada yang bilang coba kamu ruqyah deh gitu. Bener. Jadi waktu itu saya 2 kali di ruqyah. Yang pertama itu nggak terjadi apa-apa. Jadi kayaknya saya bilang orang nggak ada apa-apa gitu kan. Terus ada lagi sekali lagi. Jadi orang ini yang mau ruqyah saya memang berpengalaman katanya sampai ke Asia Tenggara ya, Malaysia, Brunei. Akhirnya saya coba gitu. Hasilnya? Dari situ saya diri tubuh saya ini seperti ada yang sosok lain gitu. Saya tertawa-tawa keras gitu ya. Terus dia bilang dia nyuruh pergi sosok itu. Ya udah selesai gitu aja. Cuman saya nanya, dia nggak tahu itu siapa gitu. Pokoknya ya ada jin aja gitu. Dia nggak bilang ini yang ngirim ini, nggak kayak gitu. Oke. Yang Rudy lihat ada nggak sosok itu di sekitar kita atau di diri Yosi? Saat ini sosok tersebut takut dengan saya. Oke. Karena saya di sini juga tidak sendiri. Saya dengan teman-teman saya yang lain, teman-teman gaib. Untuk saat ini dia tidak ada. Tapi ketika dia berpisah dengan saya, mungkin dia keluar dari studio ini, itu akan menempel lagi. Oke. Arbi, ada hubungan energi nggak dengan 2 wanita yang ada di samping kiri saya? Kalau hubungan energi, ketika dia di masa lalu punya pengalaman yang membuat dia mempunyai kebiasaan buruk di masa sekarang. Pernah ke suatu tempat yang negatif kah? Iya. Seperti apa? Apa Yosi? Ke spa, Mas. Spa? Iya. Itu dulu kan saya masih kerja ya. Jadi saya bukan niat awalnya. Ngapain di situ? Saya ikut aja, karena dulu kan saya marketing ya, jadi saya ikut aja klien gitu ya. Pada saat itu mau pijit nggak gitu kan? Ya udah, saya mau pijit, cuman ya ternyata ada SOP-nya seperti itu gitu. Saya juga awalnya nggak tahu. Apa seperti itu? SOP khusus lah. Diapain? Ya istilahnya tuh kayak. Oh, iya. Oke, hubungannya apa dengan tadi, Rudy? Spa mungkin itu mengubah psikologis dia, gitu. Jadi dia seperti terbiasa dengan sesuatu yang bersifat sementara. Dia tidak ingin dengan ikatan. Itu juga berpengaruh pada psikologisnya, seperti itu. Saya tertarik dengan Nina Mbak yang ini, ya. Sepertinya dari tadi nih, ketika kita membahas tentang spa, saya merasakan seperti hawa pikirannya itu ada sesuatu gitu. Apa dia pernah ada di situ? Enggak lah. Saya mau periksa dulu. Oke, boleh? Silakan. Dia seorang Wow. Tahu dari mana dulu itu? Saya merasakan gelombang pikirannya. Jadi ketika kita membahas tentang spa plus, dia itu memikirkan sesuatu yang ya seperti itu. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang untuk membuktikan tentang ini. Ini saya menarik untuk mengulik ini. Mungkin rekan saya Arbi bisa membantu. Oke, silakan Arbi. Boleh? Ini menarik nih soal Boleh di sebelah sana dulu. Tadi yang disebutin sama Rudy emang benar.
Ya mungkin. Bentuk dari kebutuhan mungkin ya. Iya. Mungkin. Aku kesepian kali. Dia bilang mungkin. Kita Padahal. lihat apakah betul atau Fokus ke tidak. lilinnya Ya. ya. Oke. Fokus ke lilinnya. Oke. Sekarang makin fokus. Ketika saya hitung 1 sampai 5, buat diri Anda semakin rileks. Tarik napas lewat hidung. Keluarin lewat mulut. Oke, rileks, lebih tenang, lebih nyaman. Tarik napas lagi. Keluarin lewat mulut. Oke, rileks. Ketika Anda melihat api tersebut, munculkan perasaan ataupun gairah yang sangat besar kembali dalam tubuh Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Entah kenapa gairah tersebut semakin lama semakin muncul, seperti di mana Anda merasakan sesuatu di masa lalu ataupun di masa sekarang. Keinginan ataupun kebutuhan tersebut melalui pikiran dan bahasa tubuh Anda munculkan kembali, semakin lama, semakin besar, semakin muncul, dan biarkan tubuh Anda bergetar dengan sangat hebat. Munculkan kembali perasaan tersebut, semakin lama, semakin muncul, dan biarkan Anda menceritakan apapun yang Anda rasakan, ataupun Anda menceritakan apapun bahasa tubuh Anda ketika ingin menceritakan sesuatu. 1, 2, dan 3. Anda bisa menceritakan sesuatu, biarkan itu menjadi lebih nyata dari sebelumnya. Boleh ditanya sesuatu? Tadi Nina waktu ditanya apa benar yang dikatakan Rudy, kau bilang mungkin. Kamu berbohong atau kamu sebetulnya tidak seperti itu? Iya, aku. Apa? Iya. Kamu adalah? Iya. Kamu sekarang ngerasain apa? Apa yang kamu rasakan sekarang? Gerah. Ya. Apa ya? Agak-agak gemeteran sih. Karena apa? Makin ngelihat api tuh makin muncul gairah. Iya. Artinya memang kamu hyper ya? Ya mungkin karena aku udah lama sendiri kali, Mas. Kamu lihat Yosi? Ya. Suka nggak dengan Yosi? Suka. Apa yang kau bayangkan saat melihat Yosi? Kayaknya dia oke lah Oke dalam hal? di oke dia. Kenapa Yosi kok kamu kayak menelan ludah gitu? Ya, saya sih sebenarnya sih standar-standar aja sih ya. Cuman belakangan ini memang mungkin karena udah terlalu lama ya. Ya jadinya mungkin bisa dibilang saya juga kali ya. Ini faktor psikologis dia Iya. terganggu gara-gara dia gonta-ganti pacar. Iya. Nah, ketika gonta-ganti pasangan tersebut ngebuat dia tidak puas dengan pasangannya ketika di Iya. masa lalu. Nah, itu ngebuat dia selalu membanding-bandingkan dengan pasangan ini, misal A dengan pasangan B, dan itu selalu berlanjut terus-menerus. Iya. Itu yang terjadi. Makanya yang sekarang dia berusaha untuk memuaskan diri dia sendiri. Kalian ngerasa ada kecocokan nggak antara Yosi dengan Nina nih? Udah mulai tertarik sih. Kak. Mulai tertarik, oke. Awalnya tadi Nina bilang kata Yosi tukang bohong, tukang tipu. Yosi meyakinkan bahwa kamu kalau kenal saya, kamu akan tertarik dengan saya. Sekarang Yosi, kamu tertarik dengan Nina tidak? Secara fisik iya, saya suka. Seksi banget ya. Tipe saya banget sebetulnya ya. Tadi tipe kamu Sasya, sekarang berubah ke Nina ya? Maksudnya lebih ini juga lebih berani ya, Mas. Maksudnya saya suka cewek-cewek Oh, agresif gitu. Kamu lebih suka yang berani-berani ya berarti ya? Ya. Oke. Nah, Sasya. Tadi kamu membanggakan diri kamu kalau kamu katanya adalah cewek yang seksi sampai muter tadi ya. Ternyata sang pria justru sekarang lebih tertarik dengan Nina. Oke, kamu mau ngomong apa? Ya sih, aku kan di sini lebih muda ya. Dibanding Nina? Iya, yang pastinya lebih dong untuk melayani kamu gitu. Oh. Ya pastinya memuaskan deh buat kamu. Kamu tetap pilih aku nggak? Oh, lebih agresif rupanya Ya ini dong. Secara masih muda kan masih seger gitu. Oke. Kenapa nih Rudy? Ada fenomena apa nih Rudy? Kayaknya para kandidat yang sedang Iya. di panggung ini bahaya. Bahaya ya? Oke, bahaya. Bahaya. Tapi yang saya lihat di balik dari sisi dari erotisnya, saya merasakan sesuatu kayak beban pikiran. Ada gelombang beban pikiran. Boleh saya minta tangan? Trauma. Sebenarnya ada sesuatu yang beban pikiran dalam
diri Sasha yang belum terungkap. Di sini kita akan bantu supaya Sasha lebih rileks, lebih tenang dan bisa melupakan trauma masa lalu. Ya, mau? Oke. Teman rekan saya Arbi akan membantu. Ini udah selesai. Kita normalin lagi nih. Ini di normal. Ini gairahnya udah mulai muncul ini sebenarnya. Oh gitu ya, waduh. Udah nggak mau diem ini. Apinya Jadi gerak-gerak lagi mulu. ngibas-ngibasin rambut segala macam. Ayo kita selesaikan. Oke, saya matiin apinya dulu, nanti normal lagi 1, 2, dan 3. Balik lagi ke sana, normal. Jadi biasa lagi ya. Oke. Boleh Sasha? Silakan Sasha. Giliran Sasha nih. Lebih tertarik ke Yosi, kenapa ya? Tipe aku banget, Yosi ini. Maco. Satu sisi dia kayak dari jalan tuh tegap, terus cool. Terus satu sisi tadi dia punya komitmen akan menikahi wanita gitu. Oke. Untuk pesan dari ibunya gitu kan. Makanya di sini ya sih aku ya yakin banget gitu pilih dia gitu. Sebenarnya di balik Sasa yang genit ini ada sesuatu hal trauma di bawah sadar. Oke. Oke. Saya punya trauma yang besar kan di masa lalu. Iya, Pernah disakiti cowok berapa kali kan? banyak. Banyak. Oke. Mau dihilangin atau misalnya dinetralkan? Munculkan? Kita coba ya? Iya. Oke. Sekarang fokus ke lilinnya, ke apinya. Tarik nafas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Oke, relax. Tarik nafas kembali lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Apapun saya katakan itu menjadi realita dalam pikiran Anda. Munculkan segala sesuatu trauma dalam pikiran Anda. Munculkan dalam hati Anda. Dari ujung kepala sampai ujung kaki Anda merasakan sakit yang sangat luar biasa di masa lalu. Munculkan segala macam kesedihan, galau, sakit hati. Segala sesuatunya muncul semakin lama semakin nyata. Hal tersebut membuka gerbang pikiran bawah sadar Anda semakin lama semakin besar. Dan biarkan munculkan kembali perasaan tersebut untuk membuka dan membersihkan pikiran Anda. Bawah sadar Anda semakin lama semakin netral, lebih bersih, lebih nyaman, lebih netral dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Anda bisa bercerita tentang apapun di masa lalu Anda. Biarkan hal tersebut membuat Anda bersihkan bawah sadar Anda lebih tenang, lebih nyaman. Jadi di sini aku mau cerita banyak laki-laki yang menyakiti aku. Padahal dari tubuh postur aku tuh udah meyakinkan gitu, udah cantik, udah anggun. Tapi kenapa laki-laki itu selingkuh gitu? Makanya tadi aku tanya ke Yosi, kenapa laki-laki itu selingkuh? Waktu itu aku mau merit, tapi nggak jadi. Padahal aku udah sayang banget sama dia. Kita udah punya komitmen untuk nikah. Kita udah ngumpulin uang. Aku nunggu dia dari nol sampai dia sukses. Tapi berujungnya kandas. Dia bilang dia mau menikahi aku, tapi nyatanya dia selingkuh sama temen aku sendiri. Dan aku nggak tahu mereka akan menikah gitu. Awalnya sih memang aku kenalin dia karena kita di acara ulang tahun bareng temen-temen aku. Tapi nyatanya ya kayak gitu Kak. Tapi ya udahlah. Mungkin emang dia bukan jodoh aku. Banyak hal sih yang aku nggak suka dari dia. Tapi aku coba buat terima gitu. Aku sering ditinggal di jalan dengan perlakuannya dia kayak gitu, yang buat aku trauma gitu. Perlakuan seperti apa? Aku ditinggal di jalan. Di tengah Ada jalan? jam 3 pagi. Dan itu aku habis acara ulang tahun, aku ditinggalin karena mungkin dia ngeliat handphone aku, mantan aku WhatsApp. Tapi aku nggak peduliin. Diturunin di jalan? Iya. Dia ngeliat pas kita ulang tahun gitu loh. Pas pulang dia amarahnya tuh baru muncul. Akhirnya kita berantem di motor. Terus aku bilang, ya udah turunin aku aja di sini. Terus dia bilang, ya udah turun lo. Katanya. Gue bilang, kok kamu jahat banget. Aku pikir kan cuma amarah doang ya. Yeah. Dia akan balik lagi gitu.
Tapi ini enggak, aku diblok, nomor WA aku diblok, semuanya. Dan keadaan itu di situ sepi, nggak ada siapapun, nggak ada kendaraan lewat. Dan di situ aku bingung, handphone aku tinggal 5%, itu aku bingung mau mesen. Tapi aku nggak bisa apa-apa, soalnya itu kan butuh sinyal, terus baterai yang full ya kan. 5% aku nggak mungkin pesan gitu. Akhirnya aku update status, temen aku akhirnya jemput. Nah di situ aku ngerasa terpukul banget dan trauma gitu loh. Gimana kalau mau seriusin gitu loh, kalau misalkan dianya kayak gini ninggalin aku setega-teganya gitu. Sejak hari itu sampai sekarang udah lost contact? Sebenarnya dia muncul lagi, tapi aku udah nggak berharap sama dia. Intinya sekarang kamu udah putus sama dia? Iya udah putus. Di situ papaku juga nggak setuju karena aku udah cerita, aku ditinggalin di jalan. Aku Masih sayang sama dia? Rasa sayang sih dulu sih sayang banget, tapi sekarang udah nggak. Sama sekali hilang? Sama sekali hilang, karena aku inget kejelekannya dia gitu. Oke. Dan Kamu takut gak kedepannya akan mendapatkan laki-laki yang sama seperti itu? makanya di sini aku jomblo 1 tahun lebih, karena memang banyak yang deket sama kayak Yosi, banyak yang deket, banyak yang suka sama aku, tapi aku cuek. Mereka penasaran sama aku, tapi aku cuek. Artinya kamu dan Yosi pun ada kecocokan? Iya, makanya tadi Yosi cerita tentang dirinya, ya aku bisa nerima dia apa adanya, sampai dia sukses aku akan terima gitu loh. Aku akan sabar gitu untuk sayang sama dia. Bukan mencintai itu karena nafsu, bukan. Itu bukan juga. Jadi tadi apa yang kamu katakan, kayak saya seksi, saya bisa memuaskan, itu hanya apa ya? Hibur. Topeng kamu saja untuk menutupi kekurangan diri kamu. Iya, sebenarnya sih aku juga Kamu bukan wanita yang seperti itu. bukan juga seperti itu. Wajar memang kalau sudah merit ya pastilah gitu lah, lebih memuaskan gitu kan. Itu janji aku sama calon suami aku nanti gitu. Yosi ada komentar? Ya, aku sebenarnya kasihan ya ngeliat dulu dia. Kasihan? Kasihan malah justru. Ya, diperlakukan seperti itu sama mantannya gitu, Mas. Oke. Saya sih jauh dari itulah ya. Saya tuh kalau sama cewek, saya pasti lebih perhatian gitu. Dan saya akan tanggung jawab. Nggak mungkin ninggalin sendirian gitu ya di tengah malam. Bahaya sekali tuh. Tertarik kamu sama dia? Ya, tertarik, Mas. Karena kasihan? Oh enggak, maksudnya dengar ceritanya tadi saya kasihan. Tertariknya karena apanya jadi? Ya tadi yang dia bilang dia bisa memuaskan dan menggairahkan. Oh, tetap memuaskan ya. Oh, jadi kamu tetap konteksnya memuaskan ya. Ini udah sudah semua kamu katakan ya? Sudah ya. Oke. Bisa dinetralisir dulu, Arbi? Kita bersihkan emosi negatifnya ya. Kamu masih dendam sama pacar kamu? Enggak. Enggak. Tapi nggak ada yang ngejang lagi di hati? Enggak. Sekarang tarik nafas lewat hidung. Pelan lewat mulut. Oke. Mulai sekarang dan seterusnya, apapun yang terjadi dalam pikiran kamu, apapun yang terjadi dalam hati kamu, apapun yang kamu rasakan, yang kamu dengarkan, segala sesuatunya biarkan kamu menjadi lebih sehat, lebih semangat, bahkan lebih bersemangat lagi dari sebelumnya. Oke. Ketika saya hitung 1 sampai 3, kembali seperti semula, lebih sehat, lebih semangat. 1, 2, dan 3 lebih semangat lagi. Oke. Terima kasih Yosi. Oke, Sasya. Sasya. Bisa di sebelah Nina. Sebelum kita melihat siapakah yang lebih disukai Yosi, karena Yosi tadi suka dengan dua-duanya rupanya. Ada sedikit yang ingin kamu katakan, Nina, untuk Yosi sehingga membuat Yosi yakin sama kamu? Pokoknya kalau kamu pilih aku, yang pasti kamu bakalan aku jadiin raja di hati. Oke, akan jadi raja dan akan puas sama Nina. Dan pastinya aku setia. Setia? Ya. Oke, Sasya? Kalau kamu pilih aku akan jaga kamu, jaga hati kamu, jaga semuanya sampai kamu sukses. Walaupun kamu sekarang belum punya materi yang belum cukup, aku tetap sayang sama kamu. Oke, itu dari Sasya. Yosi, antara Nina dan Sasya, dua-duanya kamu ada ketertarikan, namun di sini hanya satu saja yang harus kamu pilih. Itu pun kalau kamu ada yang cocok. Kalau tidak, ya juga tidak apa-apa. Silakan Yosi. Ya kalau saya timbang-timbang lagi, sebenarnya hidup itu nggak harus seks semua ya gitu ya. Iya. Ya harus cari yang benar-benar
Ya. Menerima kita apa adanya gitu. Kalau cuma kayak gitu aja, mungkin saya bisa cari lagi di luar, Mas ya. Oke, bisa cari lagi di luar. Iya, tanpa memperhatikan yang tadi ya, maksudnya memperhatikan, benar-benar suka sama saya, cinta sama saya apa adanya gitu ya. Wah, mau ngapain?